Shalom. Selamat pagi adik-adik GKJ Cilacap Utara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Hai. Ya, ada salam loh seperti ini. Perhatikan ya. Adik-adik sama bangkit berdiri supaya semangat ya, semangat. Salam hari Minggu, harinya Tuhan. Yes. Pagi hari ini adik-adik masih ibadah online. Kalian ibadah di rumah. Tidak mengurangi rasa sukacita ya. Kalian tetap dekat dengan Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan, dan kehidupan sehari-hari adik juga harus diperhatikan dengan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sebelum ibadah ini dimulai, adik-adik kita memuji Tuhan dulu. Ibu di sini ada temannya loh. Kalian masih ingat enggak? Pak Nanto yang ganteng yang memegang musik, dan Kak Citra yang cantik, dan Kak Ningrum yang cantik juga. Kalian masih ingat enggak? Ingat lah ya, masih ingat ya. Akan membawakan satu pujian dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Ya, kalian tahu enggak burung pipit yang kecil harganya murah sekali, namun Tuhan Yesus sangat mengasihi. Terlebih lagi adik-adik semua, terlebih lagi kita semua, Tuhan pasti lebih mengasihi. Ya, percaya ya akan janji Tuhan. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh Penciptanya. Mari sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh adik kita, Jevan, cucu dari Bapak Ibu Sudarso. Terus sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Berkati, amin. Ya, doanya adik Jevan bagus sekali ya. Sekarang ada pujian lagi sebelum firman Tuhan. Judulnya Kasih Yesus. Ya, kasih Yesus. Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia sangat mengasihi. Terbukti apa? Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Ya, dengarkan dan ikut menyanyi ya adik-adik, sambil berdiri, sambil lihat gerakan kakak-kakak kalian. Selamat memuji Tuhan. Kasih Yesus.
Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya, itulah pujian kasih Yesus. Kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Sekarang saatnya masuk membaca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lionel, cucu dari Bapak Ibu Sudibyo. Keluaran 17 ayat 1-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum di bangsa itu. Jadi mulailah mereka untuk bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah mereka itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Dan Musa, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan walah mereka beserta engkau beberapa orang dari antara para tua itu. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kupukul gunung itu dan lari ke dalamnya. Akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah perbuatan di Musa di mata-mata tua Israel itu. Dinamailah tempat itu dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita?" Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tadi bacaan terambil dari Keluaran 17 ayat 1-7. Adik-adik, minggu yang lalu ceritanya Nabi Musa membawa keluar bangsa Israel, dan sekarang pun masih ada hubungannya dengan cerita yang minggu lalu. Adik-adik masih ingat? Waktu bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa keluar menuju ke tanah Kanaan. Wow, dalam perjalanannya, ya, banyak sekali menemui kesulitan-kesulitan. Contohnya,
Waktu itu bangsa Israel di bawah Nabi Musa yang memimpin, itu di depannya itu laut. Terus lautnya namanya itu Laut Merah ya, Laut Merah. Dan di belakangnya ada tentara Firaun. Ya, tentara Firaun dengan bala tentara yang banyak sekali. Kira-kira kalau adik jadi bangsa Israel, takut enggak? Depan ada laut dan di belakang ada tentara Firaun. Wow, tentaranya sangar-sangar mau membunuh bangsa Israel. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa, terutama untuk Nabi Musa, seorang nabi yang taat dan setia kepada Tuhan. Dia mempunyai kepekaan, dia selalu mendengarkan suara Tuhan ya lewat doanya, dan Tuhan selalu memberi petunjuk dan selalu menunjukkan mukjizatnya. Melalui tongkat yang Nabi Musa bawa itu, laut diberau, ya, tongkatnya dipukulkan, ya, tongkatnya diangkat kayak gini ya. Terus apa yang terjadi? Laut itu membelah dua menjadi dataran. Ya, sungguh luar biasa, mukjizat Tuhan terjadi, ya. Lalu apa? Bangsa Israel melewati jalan yang di tengah laut itu. Namun setelah bangsa Israel melalui itu, para tentara Firaun juga melewati. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ya, lautnya langsung menutup. Ya, seperti itulah. Itu suatu mukjizat dari Tuhan. Itu yang benar-benar terjadi. Terus bangsa Israel itu masih berjalan berapa tahun ya adik-adik ya? Siapa yang tahu ya? 40 tahun. Wah, hebat. Ada yang tahu, sip. Ya, 40 tahun. Perjalanan bangsa Israel penuh dengan pergumulan yang berat. Ya, adik-adik bisa bayangkan. Coba. Namun Tuhan selalu menyertai. Terbukti dengan apa? Tiang awan. Kalau siang, itu berarti bangsa Israel harus mengikuti tiang awan. Kemanapun awan itu pergi, bangsa Israel mengikuti awan itu. Itu adalah petunjuk dari Tuhan. Lalu, kalau malam hari di kemah perkemahannya, ada tiang api. Jadi bangsa Israel itu sebenarnya benar-benar disertai Tuhan. Dalam pergumulan perjalanan yang panjang, mereka kehausan, mereka kelaparan, dan bekalnya itu mereka tidak membawa bekal. Mereka hanya pindah ke tempat ke tempat lain. Dan terjadilah pertengkaran. Di mana ya adik-adik pertengkarannya? Ada yang tahu enggak? Di Masa dan di Meriba. Di situ bangsa Israel bertengkar sama Nabi Musa. Karena apa? Karena cuma kelaparan. Ya memang kalau udah urusan perut, lapar ya jadinya marah-marah ya. Bersungut-sungut. Balasannya apa? Masih saja mengeluh, masih saja marah.
masih saja menggerutu sampai dia tidak percaya. Bangsa Israel sampai mengatakan, bangsa Israel sampai mencobai Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita saat ini? Aduh, bagaimana sedihnya Tuhan ya, adik-adik, kalau melihat seperti itu. Ya, seperti itu bangsa Israel yang bersungut-sungut, marah, dan sering menggerutu. Jangan ditiru ya adik-adik ya. Biar adik-adik mulai hari ini dan selamanya ingat, jangan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut waktu itu. Namun Tuhan memberikan mukjizat kembali, yaitu dengan apa? Tongkat lagi, tongkatnya Nabi Musa. Ya, dia naik ke gunung apa ya? Ke gunung apa ya? Ya pokoknya ke gunung. Ya, di atas gunung dia dikasih petunjuk sama Tuhan, suruh memukulkan tongkatnya, lalu keluarlah air ya. Dan selama ini yang bangsa Israel inginkan sudah terpenuhi, yaitu air. Ya, seperti itulah. Dan banyak sekali penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, sekarang ceritanya seperti ini. Adik-adik juga ada enggak yang merasa kadang-kadang suka ngambek, suka marah? Ada enggak yang seperti itu? Ya, pasti ada. Tapi enggak boleh terus-menerus loh ya. Ya, nanti adik-adik mau melihat dan mendengarkan video, adik-adik dengarkan dengan baik, ambil ceritanya. Dan adik-adik harus mau berubah. Kalau tadi ada yang masih mau ngambek, ada yang masih marah. Ayo berubah, jangan seperti itu ya. Ya, ceritanya dengan judul Keledai Pengeluh. Ya, dengarkan ceritanya ya. Di sebuah desa tinggallah seorang petani yang sangat rajin dan ulet bekerja. Dia memiliki seekor keledai. Awalnya keledai itu rajin, lambat laun, enggak tahu kenapa keledai itu sering mengeluh, sering marah-marah, dan tidak tahu sebabnya apa. Pekerjaanku sungguh tidak enak. Aku harus bangun pagi setiap hari, lebih pagi dari ayam jago berkokok. Padahal aku ingin sekali tidur dari pagi sampai sore. Belum lagi setiap pagi saya harus membawa sayur-sayuran, membawa buah-buahan untuk dijual ke pasar. Benar-benar mengesalkan. Gerutuan keledai luar biasa. Dia benar-benar merasa kecapean. Padahal kalau aku pikir
bebannya juga nggak terlalu berat. Setiap hari aku juga kasih makan yang bergizi, dan untuk istirahat pun aku sediakan loh. Kenapa ya masih menggerutu seperti itu? Lama-lama aku tuh jengkel deh. Aku jual saja keledaiku ke tukang kulit. Aku kebetulan punya sahabat tukang kulit. Hai bro, kabarnya bagaimana bro? Hai juga bro. Puji Tuhan, sehat luar biasa. Oke, saya juga sehat bro. Gimana bisnismu? Wah, sekarang ya lumayan lah. Puji Tuhan. Gimana, masih butuh keledai apa enggak? Wah, saya justru itu. Saya butuh sekali untuk membantu saya. Oh gitu. Kalau begitu gini aja ya. Keledaiku itu mau aku jual dengan harga murah. Oke. Kalau begitu terima kasih sekali. Pas saya butuh saat ini. Ya, ini aku serahkan keledainya. Sekarang bekerjalah di tempat tukang kulit ya, keledai. Iya, Pak Tani. Ayo, ikut saya sekarang. Kamu keledai sekarang sudah menjadi tanggung jawab saya. Iya, Pak, iya. Ayo, ikut saya. Wah, saya sekarang sudah pindah kerja. Ya ampun, kalau tahu begini, lebih baik aku bekerja dengan si petani saja. Di sana, aku hanya mengangkut sayur-sayuran, mengangkut buah-buahan, dan buahnya beraroma segar lagi. Sementara di sini, aku harus mengangkut kulit yang berat dan berbau busuk. Aku benci bekerja dengan si tukang kulit. Benci sekali aku. Aku nggak tahan aku baunya. Oh, saya tahu sekarang. Jadi, keledai sekarang sudah nggak mau bekerja dengan saya. Kalau begitu, saya akan jual keledai saya itu. Siapa ini yang akan membelinya? Hai bro. Hai bro juga bro. Sekarang tambah keren bro topinya. Iya dong. Wah, saya pangling bro. Wih, hebat.
sekarang jadi juragan batu bara ini. Iya tentu. Bagaimana bro kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Ini Sehat. bro, Gimana? saya punya keledai. Ya. Apa si bro mau beli? Wow, mau sekali. Harganya berapa itu? Wah, saya jual murah aja lah. Oh ya? Mau bro? Mau sekali. Ya, nanti saya ambilkan ya keledainya. Oke. Ini keledainya bro. Wow, ya. Mau. Ini saya sudah serahkan ya bro. Oke. Kenapa ya kamu kok dijual murah? Pasti ada apa-apa nih keledai. Kenapa kamu dijual murah? Wah, saya sebetulnya ingin berganti suasana. Bener nih, bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tukang menggerutu. Enggak. Awas. Saya ingin suasana yang baru, Pak. Oh, coba kalau ikut aku, ternyata kamu masih malas, juga menggerutu, juga mengeluh, akan aku cambuk. Cetar. Gimana? Masih sanggup? Iya Pak. Saya coba. Iya saya coba Pak. Oke. Ya, begitulah ceritanya. Adik-adik, setelah menyimak cerita, ya, adik-adik nanti juga ada yang kemarin sudah ada yang mengirimkan video, ya. Video itu mewarnai gambar keledai. Anak Tuhan kuat, tangguh, dan luar biasa. Anak Tuhan Luar biasa. luar biasa. Anak Tuhan luar biasa. Anak Tuhan tangguh. Anak Tuhan hebat. Anak Tuhan tangguh. Anak Tuhan tangguh. Anak Tuhan luar biasa. Anak Tuhan tangguh. Kuat, tangguh, dan luar biasa. Luar biasa. Anak Tuhan smart. Tuhan kuat. Anak Tuhan semangat. Dan gambar keledai itu adik-adik perlu diingat, keledai tadi yang di video itu marah-marah, mengeluh, terus apa lagi ya? Malas. Aduh, bisa seperti itu ya. Adik-adik, nanti videonya di start juga dilihat lagi ya. Adik-adik perlu diingat, jangan sekali-kali membuat ayah ibu kalian sedih. Apalagi membuat sedih hati Tuhan. Jangan ya, jangan. Mari adik-adik, setelah ini adik-adik nanti belajar
Belajar untuk misalnya lapar. Adik-adik, mama ambilkan makanan. Kalau enggak, lebih baik adik-adik coba berusaha sendiri. Mengambil makanan sendiri. Atau minum sendiri, ngambil sendiri. Dan adik-adik terutama itu jangan sampai membuat sedih hati ayah dan ibu atau orang yang ada di sekitar adik-adik, terlebih Tuhan. Itu saja ya adik-adik ya. Dan adik-adik ada yang perlu diingat. Mulai minggu depan ada perjamuan kudus untuk anak-anak yang sudah dibaptis. Ya, kami mohon ibu bapak atau kakek nenek ikut menjaga sikap dan perilaku anak-anak. Ya, dilatih sedikit demi sedikit dengan keyakinan pasti bisa. Tidak boleh marah, tidak boleh bersungut-sungut, apalagi ya, tidak boleh mengeluh. Terus menuruti mama papa. Dan kalau yang saat ini harus menuruti apa ya, sekarang itu ada pandemik COVID-19 atau corona. Waduh. Nah, dengan cara adik-adik mengikuti peraturan yang disampaikan pemerintah, apa ya, yang pertama cuci tangan dengan bersih ya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, pakai masker bila keluar. Terus apa lagi? Menjaga kondisi tubuh supaya sehat. Dengan apa? Dengan makan yang sehat dan yang bergizi, dan juga apa ya? Jaga jarak. Pinter sekali, jaga jarak. Yes, jaga jarak. Jadi itu saja ya yang ibu sampaikan. Adik-adik tetap semangat walaupun masih ibadah di rumah, dan tetap memuji Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidup, apa coba, hidup kekal. Ya, hidup kekal. Ya. Tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus yang memberi kehidupan kekal bagi kita semua. Itu saja. Terima kasih. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya anak-anak mempersembahkan berkat yang dari Tuhan. Ya, persembahan akan diiringi dengan pujian terima kasih Tuhan, dan diingat persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu kalau Bapak Ibu pergi ke gereja, kalian nitip ya, amplopnya suruh dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Itu saja ya. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang kuat lebih dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama membuka persembahan kita kepadamu ya Tuhan. Sebagai dasar daripada firman ini, kita ambil daripada Mazmur 116 ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya, aku akan persembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita tak lupa pula pada saat ini kita ada teman-teman kita, yaitu Saudara Peter Davisep Nababan yang sedang berulang tahun, yaitu putra Bapak Ibu Nababan. Kemudian yang kedua, Daven Lumintang, putra putri dari Bapak Ibu Dwi Priya Kusuma. Dan yang ketiga, Abigail Anandia Susanto, putri Bapak Ibu Andika Paramita. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan ini dan doa untuk materi pertemuan kita dalam ibadah sekolah minggu online. Mari kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan firman kepada kami di dalam ibadah ini. Walaupun kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak kami, tapi kami secara online dapat memberitakan firman-Mu lewat HP kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami, juga di mana kami telah memberikan persembahan, suci kuduskanlah persembahan ini, supaya menjadi manfaat bagi kehidupan anak-anak kami. Juga bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati masing-masing. Tuhan, kami berdoa kepada anak-anak kami yang telah berulang tahun, Saudara Peter Davisep Nababan, Daven Lumintang, Abigail Anandia Susanto, kiranya Tuhan selalu berkati dan berikan sehat, berikanlah kepandaian kepada anak-anak kami, supaya nanti anak-anak kami menjadi generasi penerus daripada orang tua. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan anak-anak kami, berkatilah pula orang tua anak-anak kami, agar mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dan kelak anak-anak kami menjadi orang-orang yang patuh kepada Tuhan dan berguna bagi orang tua. Kami akhiri ibadah ini secara online kepadamu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu memberkati ibadah online ini, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi sudah doa penutup sama doa persembahan yang dibawakan oleh Pak Bintarto. Terima kasih ya Pak Bintarto sudah membawakan doa. Kita akan mengakhiri kebaktian online ini, dan adik-adik ada satu pujian dengan judul Mentega dan Roti. Adik-adik bisa mendengarkan dan sambil berdiri puji-pujiannya supaya adik-adik sehat, dan adik-adik
yang perlu disimak lagi itu syairnya itu ya, bagus sekali ya. Kau temanku, ku temanmu, kayak gitulah ya. Pokoknya bagus sekali ya, ambil syairnya, dirasa-rasakan. Ya, cukup gitu saja. Selamat hari Minggu dan selamat menjaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku